legenda asal-usul kota Banyuwangi. Di masa yang sangat lampau, di ujung timur Pulau Jawa, terbentanglah sebuah kerajaan kecil, namun makmur yang bernama Kerajaan Blambangan. Raja yang memerintah pada saat itu dikenal bijaksana dan disegani. Beliau memiliki prajurit-prajurit yang tangguh dan rakyat yang setia. Namun dari semua prajuritnya, ada satu yang paling menonjol, seorang laki-laki muda bernama Raden Banterang. Raden Banterang bukan hanya gagah berani, tapi juga cerdas dan bijak dalam bertindak. Ia adalah adik dari sang raja sendiri, dan dipercaya memimpin pasukan utama kerajaan. Di bawah kepemimpinannya, Blambangan menjadi aman dari serangan kerajaan tetangga. Namun, siapa sangka, takdir kemudian menuntunnya ke kisah cinta dan tragedi yang menjadi asal mula nama Banyuwangi. Pada suatu hari, setelah pulang dari perburuan di hutan, Raden Banterang melihat sesuatu yang aneh di tepi sungai yang jernih. Ia mendengar alunan suara lembut, seperti nyanyian yang menenangkan hati. Ketika ia mendekat, ia melihat seorang gadis berparas jelita sedang mencuci kain di tepi air. Rambutnya panjang, kulitnya bersih seputih melati, dan tatapannya begitu lembut. Siapakah gerangan gadis secantik ini? Gumam Raden Banterang dalam hati. Gadis itu menatapnya dan tersenyum. Aku berasal dari negeri seberang, Tuan. Aku tersesat ketika kapal yang kutumpangi karam di laut. Semua keluargaku lenyap di telan ombak. Aku seorang diri, dan kini tak tahu harus kemana. Raden Banterang, yang terharu mendengar kisahnya, memutuskan membawa gadis itu ke istana. Gadis tersebut bernama Surati, putri dari seorang bangsawan dari kerajaan di seberang. Kecantikannya memikat, dan kelembutannya menenangkan. Tak butuh waktu lama, Raden Banterang jatuh cinta padanya, dan mereka pun menikah dengan restu sang raja. Beberapa tahun berlalu, kehidupan di istana berjalan damai. Raden Banterang dan Surati hidup bahagia. Namun, kebahagiaan itu mulai diuji ketika seorang lelaki asing datang diam-diam ke istana. Lelaki itu berpakaian lusuh dan tampak kelelahan. Ia menemui Surati secara sembunyi-sembunyi. "Adikku, ini aku, Raden Sidapaksa," ucap lelaki itu lirih. Surati terkejut. "Kakanda, aku kira engkau telah tiada." Sidapaksa menjelaskan bahwa ia masih hidup, dan bahwa kerajaan mereka telah dihancurkan oleh pasukan Blambangan, pasukan yang dipimpin oleh Raden Banterang sendiri. Mendengar itu, Surati terdiam. Ia memang tidak tahu bahwa suaminya adalah orang yang dulu menyerang negerinya. Sidapaksa kemudian berkata dengan mata menyala-nyala, "Kalau kau masih setia pada darah dan keluargamu, adikku, maka kau harus membalaskan dendam ini. Bunuh Banterang dan bersihkan kehormatan ayah kita." Namun, Surati menolak. "Aku mencintai suamiku. Ia tidak tahu siapa aku sebenarnya ketika itu. Aku tidak akan menumpahkan darah lagi." Sidapaksa marah, tapi akhirnya pergi sambil meninggalkan selendang pusaka milik ayah mereka, agar Surati mengenang asal-usulnya. Beberapa hari kemudian, Raden Banterang berjalan di taman istana ketika ia melihat seseorang berlari meninggalkan kamar istrinya. Ia mengenali orang itu, lelaki asing yang sebelumnya tak dikenal. Hatinya gelisah. Setelah memeriksa kamar, ia menemukan selendang laki-laki di dalamnya. Dengan amarah membara, Raden Banterang memanggil Surati. "Surati, jelaskan siapa laki-laki itu. Mengapa selendang ini ada di kamarmu?" Surati gemetar, lalu menjelaskan semuanya. Bahwa lelaki itu adalah kakaknya, dan bahwa ia datang hanya untuk mengingatkan masa lalu, bukan untuk hal buruk. Namun Raden Banterang tidak percaya. "Jangan berdusta, Surati. Aku sudah melihat dengan mataku sendiri. Kau berkhianat." Surati menangis, memohon, "Aku tidak bersalah, suamiku. Jika kau tidak percaya padaku, ikatlah aku dan bawa aku ke tepi sungai. Bila air sungai ini tetap jernih setelah aku terjun ke dalamnya, itu pertanda bahwa aku benar-benar suci dan tidak bersalah." Dengan hati yang masih terbakar amarah, Raden Banterang membawa Surati ke sungai yang airnya mengalir jernih. Di hadapan para prajurit, ia berkata, "Bila benar kau tidak bersalah, buktikan di sini." Surati menatap suaminya dengan mata penuh air mata. "Banterang, jika suatu saat kau sadar akan kebenaran ini, semoga kau menyesal dan tak mengulangi kesalahanmu pada siapapun." Surati lalu terjun ke sungai dengan selendang pusaka di tangannya. Sekejap air sungai bergolak deras. Raden Banterang tertegun. Tubuh Surati perlahan menghilang di bawah arus air. Tak ada darah, tak ada jejak, dan keajaiban pun terjadi. Air sungai yang semula jernih mendadak mengeluarkan aroma harum, seperti bunga melati.
Prajurit yang menyaksikan berseru, "Tuan, lihat, air ini menjadi wangi." Raden Banterang terdiam. Ia berlutut, menatap air yang kini beraroma lembut dan menyadari kesalahannya. Ia menangis sejadi-jadinya. "Oh, Surati, maafkan aku. Aku telah menuduhmu tanpa bukti. Aku telah kehilanganmu karena kebodohanku." Sejak saat itu, tempat itu dikenal dengan nama Banyuwangi. Dari kata banyu yang berarti air dan wangi yang berarti harum. Nama itu menjadi pengingat abadi tentang kesetiaan seorang istri dan penyesalan seorang suami yang terlambat menyadari kebenaran dari kisah tragis ini. Masyarakat Banyuwangi mewarisi nilai-nilai luhur bahwa cinta sejati adalah kesetiaan dan bahwa kepercayaan jauh lebih berharga daripada amarah dan prasangka. Legenda ini pun hidup terus hingga kini dalam tarian, dalam lagu, bahkan dalam upacara adat setempat. Nama Banyuwangi bukan sekadar nama kota, melainkan lambang dari kesucian hati dan keharuman jiwa seorang perempuan bernama Surati, yang cinta dan kesetiaannya abadi dalam kenangan sejarah. Demikianlah legenda asal-usul kota Banyuwangi, kisah cinta, kesetiaan, dan penyesalan. Semoga dari cerita ini kita belajar bahwa cinta yang sejati tidak pernah lekang oleh waktu, dan keharuman nama baik lebih abadi daripada segala harta di dunia.